Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu ingin menyampaikan tentang materi keuntungan dan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kalian simak baik-baik apa saja sih keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kegunaannya itu kita dapat bertukar informasi kepada teman, kepada keluarga, dan kepada semuanya melalui teknologi kita pada saat ini. Bahkan semuanya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di media sosial untuk bertukar informasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita dipermudahkan untuk mencari lapangan kerja. Misalkan ada orang tua kalian yang mencari pekerjaan, mencari informasi melalui internet, melalui teknologi. Kita saat ini mencari lowongan pekerjaan di internet dan mengirimkan berkasnya melalui internet juga. Nah, itulah keuntungan dan manfaat kita saat ini. Berbeda dengan masa-masa dulu, belum ada jaringan internet, belum ada teknologi HP. Pada saat ini kita menggunakannya dengan baik, ya. Yang ketiga, kita bisa belanja online. Misalnya ada teman yang jualan melalui dagangnya melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook. Nah, seperti itulah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kita, memberikan informasi dan kita saling berkomunikasi antara pedagang dan penjual secara online. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat itu kita bisa mencari informasi tentang pendidikan, pembelajaran. Bahkan sekarang semuanya, seluruh siswa, seluruh pelajar, mahasiswa belajarnya secara online. Bahkan seperti kalian pembelajarannya jarak jauh. Nah, itu keuntungan dengan adanya teknologi kita zaman sekarang sangat mendukung. Dan kalaunya pun ada kendala jaringan internet, nah itu adalah hanya sedikit dari keberhasilan kita dalam teknologi saat ini. Nah, semoga aja dengan teknologi kita bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, selanjutnya yang kelima, teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Misalnya kita mendengarkan ceramah atau mencari informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka kita gunakanlah dengan cerdas, memilih aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan belajar kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sehari kita hanya karena hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan dampak negatifnya, ya. Karena tadi sudah Ibu sebutkan keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat banyak keuntungannya kalaunya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan hal-hal yang positif, belajar melalui informasi dan komunikasi menggunakan teknologi kita dengan tepat waktu dan tepat sasaran juga. Nah, dampak negatif yang pertama, dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini, semakin banyak orang yang menipu melalui WhatsApp, melalui telepon, bahkan melalui media sosial lainnya. Penipuan ini misalnya dengan pinjaman uang, dengan dapat hadiah, dan dengan dapat berbagai macam. Kalaunya kita kurang cerdas, kurang pintar dalam menyaring informasi tersebut, kita bisa kena tipu juga. Nah, maka dari itu hati-hati dengan informasi ini. Dengan teknologi kita saat ini, kita harus benar-benar hati-hati dan cerdas juga.
Banyak sekali yang akun-akun palsu di Instagram atau di Facebook, jualan-jualan juga, walaupun kita dampak keuntungannya bisa jualan online, tapi kita harus pilih dan memilih juga dengan baik. Selanjutnya kita kalaunya dampak negatif dari teknologi informasi ini, kalaunya kita melihat di internet sangat tersebar luas, kita kalaunya hindari pornografi atau video-video di YouTube yang sangat tidak mendidik ya. Kalian pada masa-masa remaja ini harus benar-benar mencari informasi yang membuat kecerdasan kalian berkembang, membuat akhlak kalian maju dan akhlak kalian bagus, baik, seperti itu. Nah, kita kalaunya konten-konten dewasa yang ada di YouTube itu sebaiknya jangan ditonton, karena kita belum tahu dampaknya seperti apa. Misalkan dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang kotor, itu kita buktikan bahwa sebagai pelajar, sebagai siswa harus bisa pintar untuk memilih tontonan di YouTube itu yang bermanfaat ya. Selanjutnya kita banyak sekali dampak negatif ini dengan adanya plagiat atau mencontek ya, mencontek di internet atau membajak sebuah YouTube atau membajak akun-akun palsu ya. Ada juga dengan teknologi yang sangat canggih, kita misalnya ada kehilangan ATM atau kita HP kita dibajak oleh orang lain, bahkan kita bisa pembobolan rekening bank atau kartu kredit. Nah, itu hati-hati juga dengan teknologi saat ini. Mungkin kalian akan lebih panjang lagi menikmati teknologi ini dengan semakin zaman, semakin tahun itu semakin berkembang, maka kita semakin ditambahkan lagi kehati-hatiannya, lebih pada menyeleksi ya, menyeleksi yang mana yang baik, yang mana tidak baik untuk kita. Selanjutnya, karena saking banyaknya yang jualan online, bahkan kita sangat tertarik nih dengan adanya teknologi ini, kita tertarik, maka dengan itu kalian harus benar-benar bisa menghemat uang juga dengan internet. Jangan lupa sholat juga, waktunya perlu diingat juga, karena teknologi ini sangat membunuh kita kalaunya kita lupa dengan waktu. Setelah itu banyak ya game-game online atau game yang sangat membunuh kecerdasan kita, sangat kita meniru misalnya kekerasan dalam game tersebut dengan ngomong kasar, berbicara kasar, kurang sopan santun. Nah, karena itu dampak dari teknologi kita yang mengajarkan kurang baik. Maka dari itu kalian hindari ya permainan-permainan yang membuat kita semakin tidak berakhlak. Maksudnya kita harus menjadi karakter yang baik gitu ya, menjadi sopan santun, punya adab yang baik, ngomongnya jangan terlalu kasar, yang sangat kasar bahkan itu ya, dijaga juga, karena dampak dari game dan internet itu berbahaya sekali dengan kecerdasan otak kita, dan sikap karakter kita pun sangat berpengaruh terhadap orang lain dan lingkungan kita sendiri. Nah, ada juga di internet dengan teknologi kita ada perjudian. Nah, jangan sampai kalian kalaunya menemukan yang mengajak dengan secara online itu, kita langsung stop, dihindari ya. Ada tawaran-tawaran misalnya dari WhatsApp, dari grup, siapa yang mau ikut taruhan nih, perjudian, siapa yang menang sepak bola misalnya, maka itu kita hindari ya.
karena kita tidak boleh dalam hal perjudian melalui internet, bahkan secara nyata itu sangat diharamkan. Nah, disitulah dampak negatifnya kalaunya kita kurang hati-hati dalam menggunakan teknologi ini. Bahkan informasi, hati-hati juga apakah simak baik-baik informasinya, apakah benar, apakah sangat tepat dalam menyampaikan informasi itu misalnya. Dan yang terakhir ini, dengan teknologi kita menggunakan HP itu hati-hati juga. Yang pertama itu ingat waktu juga ya, ingat waktunya sholat, ingat waktunya belajar, ingat waktunya mengaji. Dan kita, radiasi HP ini sangat membahayakan untuk kesehatan kita. Kalaunya dampak ini sangat besar sekali dampak negatifnya kalaunya kita kurang mengontrol waktu main HP dalam sehari itu, dan kita cepat lelah mata kita dan sangat radiasinya sangat merusak otak kita juga, dan semuanya seluruh badan kita sangat merasa capek, merasa lelah karena radiasi alat teknologi yang kita pegang itu sangat membahayakan untuk kesehatan kita. Maka dari itu kalian harus sedikit mengurangi penggunaan teknologi yang berlebihan. Misalnya waktunya belajar cukup belajar online, setelah itu istirahat, jangan lagi diteruskan untuk main game, untuk main segalanya gitu ya, yang bermanfaat saja. Itu tadi pesan dan penyampaian materi dari Ibu. Ingat, kalian masih siswa, masih pelajar, gunakanlah teknologi dengan baik, khusus untuk belajar, khusus mencari informasi, pengetahuan umum, dan wawasan-wawasan di luar sana. Bahkan kalian juga harus hati-hati dengan menggunakan akun media sosial ya. Misalnya mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik, adab sopan santunnya juga ya. Nah, kecanduan game ini sangat sulit untuk dihilangkan. Misalnya kalian kalaunya sudah kecanduan, maka kalaunya sudah merasa gejala-gejala ketergantungan main game atau ketergantungan dengan HP di tangan, itu stop dulu. Kita untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, dan kecerdasan kita. Yang penting kalian belajar di rumah, akhlaknya tetap terjaga, sopan santunnya, dan kalian semakin cerdas dan semakin berpengetahuan yang luas. Sekian itu dulu yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa menambah ilmu-ilmu dari luar sana, dari manapun kalian dapat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.